warahmatullahi wabarakatuh. Parunten, perkenalkan, nama saya Muhammad Fadan Rabani dari jurusan Bimbingan Konseling Islam dengan NIM 231340085. Dengan ini saya izin untuk membuat video tentang learning journal pertemuan ke-8. Nah, maka dari sini saya akan membahas topik yang bernama adalah presentasi. Jadi di materi ini kita membahas tentang presentasi dan jenis-jenis pembicaraan publik. Nah, tidak jauh dari mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah public speaking. Pastinya kita akan membahas tentang materi ini, yang dimana presentasi dan jenis-jenis pembicaraan publik ini menjadi hal-hal yang penting. Nah, jadi intinya kemampuan berbicara di depan umum itu sangat-sangat penting, bahkan bisa berpengaruh besar terhadap karir individu dan karir-karir individu ke depannya. Karena sebenarnya bukan cuma kemampuan atau skill, akan tetapi juga suatu bagaimana cara kita menyampaikan ide atau gagasan kita kepada orang lain. Nah, selain itu ada juga berbicara itu ada dua jenis teman-teman, yaitu di ranah pribadi dan juga di ranah publik. Kalau di ranah pribadi, kita biasanya itu berbicara atau ngobrol santai seperti dengan lingkungan di keluarga atau dengan teman-teman dekat. Sedangkan di ranah publik, kita berbicara di depan banyak orang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Nah, dengan dua jenis ini yang jadi tantangan, karena kita harus menyesuaikan cara bicara kita supaya semua orang dapat mempengaruhi orang-orang tersebut dan semua orang dapat paham dengan apa yang kita bicarakan. Misalkan contohnya ketika memang kita berbicara di depan, misalkan ranah pribadi, di depan teman-teman atau di depan keluarga kita sudah bisa berbicara menggunakan bahasa sehari-hari yang memang sering kita berbicarakan gitu. Jadi kalau misalkan memang di ranah publik, kita harus menyesuaikan ketika memang kita berbicara depan orang-orang konglomerat, kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang memang bahasanya itu untuk bahasa yang dimengerti oleh audiens yang sedang kita berbicarakan gitu teman-teman. Selain itu juga supaya komunikasi kita efektif, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan teman-teman. Yang pertama itu kita harus tahu dulu apa yang ingin kita sampaikan. Yang kedua, kita harus punya tujuan. Misalnya, apakah kita ingin memberi informasi atau hanya mengajak atau untuk mempengaruhi seorang audiens. Nah, yang ketiga, kita juga harus mengenal siapa audiens kita. Mulai dari latar belakang, pendidikan, sampai cara mereka menerima informasi. Seperti yang tadi saya bilang, bahwasannya kita harus menyesuaikan dengan audiens kita ketika memang kita berbicara menggunakan bahasa, baik itu di publik atau pribadi. Teman-teman, selain itu, cara penyampaian kita juga penting teman-teman. Kita harus berbicara dengan jelas, tidak bertele-tele, dan menyesuaikan dengan situasi. Kita juga harus menghindari gangguan, baik dari diri sendiri seperti rasa gugup atau rasa tidak percaya diri ataupun masalah-masalah lain yang di luar teknis. Tujuan akhirnya adalah supaya audiens ini benar-benar memahami apa yang kita sampaikan dan apa yang keluar dari mulut kita. Dalam pembicaraan publik ada beberapa jenis seperti impromptu atau berbicara dadakan tanpa suatu persiapan. Presentasi yang sudah direncanakan tanpa persiapan, presentasi yang sudah direncanakan, moderator yang mengatur jalannya, acara, pidato, ataupun MC. Setiap jenis punya peran dan cara yang berbeda-beda. Kalau kita fokus ke suatu presentasi itu sudah direncanakan dengan matang, mulai dari waktu, tempat, sampai alat bantu seperti hal-hal yang lain seperti PowerPoint, supaya presentasi kita ini berjalan dengan berhasil. Ada 3 hal penting, yaitu riset, latihan, dan tetap rileks saat untuk menyampaikan suatu materi. Ciri-ciri presentasi yang baik itu biasanya formal, terstruktur, dan punya tujuan yang jelas. Ada audiens yang seringkali menanyakan tanya jawab. Tujuan utamanya bukan hanya agar kita terlihat bagus, akan tapi juga supaya audiens paham dan bahkan bisa terpengaruh oleh apa yang kita sampaikan. Jadi kesimpulannya teman-teman, presentasi yang baik itu
Tidak hanya soal materi yang matang, akan tetapi juga bagaimana cara kita menyampaikannya kepada audiens. Dengan persiapan yang matang, pemahaman terhadap audiens, dan latihan yang cukup, kita bisa membuat presentasi yang menarik dan mudah untuk dipahami. Sekian dari saya, Muhammad Pananabani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.